Di video kali ini kita akan belajar PKPS. Kira-kira materinya apa? Kita simak sama-sama ya. Di kelas 3, anak-anak sudah pernah belajar tentang hak dan kewajiban. Baik itu hak dan kewajiban di rumah ataupun di sekolah. Nah, di kelas 4 ini, anak-anak akan belajar tentang hak dan kewajiban juga, akan tetapi ruang lingkupnya yang berbeda. Kira-kira hak dan kewajiban di mana ya? Baik anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di masyarakat. Anak-anak pasti tahu ya bahwa masyarakat itu adalah kumpulan dari tetangga-tetangga atau orang-orang yang tinggal di suatu daerah tertentu. Jadi ruang lingkupnya lebih banyak ya, lebih luas. Ingin tahu hak dan kewajiban di masyarakat? Yuk dengarkan penjelasan dari Ibu Risa ya. Kali ini dan di video kali ini Ibu Risa akan menjelaskan terlebih dahulu kewajiban di masyarakat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau laksanakan. Ya, karena itu bersifat wajib atau suatu keharusan. Kita sebagai warga masyarakat memiliki kewajiban mematuhi peraturan lalu lintas. Apa saja ya cara atau contoh mematuhi peraturan lalu lintas sebagai kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Yang pertama, ketika kita akan berjalan, pastikan kita berjalan di atas trotoar. Yang kedua, ketika kita akan melakukan penyeberangan atau menyeberang, pastikan kita menyeberang di zebra cross atau di jembatan penyeberangan. Yang ketiga, saat berkendara, dipastikan menggunakan helm atau sabuk pengaman. Saat kita akan naik ke angkutan umum, pastikan kita menunggu di halte. Dan yang terakhir, apabila kita akan memarkirkan mobil atau motor, pastikan kita parkir di tempat parkir. Selain mematuhi peraturan lalu lintas, kewajiban kita sebagai warga masyarakat adalah menjaga kebersihan lingkungan umum. Contoh dari menjaga kebersihan lingkungan umum adalah yang pertama, membuang sampah kepada tempatnya. Yang kedua, tidak menimbun sampah plastik. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke selokan, itu akan menimbulkan banjir dan mampet. Yang keempat, apabila kita telah menggunakan toilet umum, pastikan setelah digunakan anak-anak membersihkannya dan menyiramnya dengan baik. Lalu, kita harus menjaga kebersihan dimanapun kita berada di lingkungan umum. Yang ketiga adalah mematuhi peraturan di lingkungan tempat tinggal. Contoh dari mematuhi peraturan di lingkungan tempat tinggal adalah yang pertama, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal. Contohnya ikut siskamling. Yang kedua, menjaga keamanan fasilitas di lingkungan tempat tinggal. Contohnya tempat ibadah, taman bermain, dan yang lain-lain. Yang ketiga, lapor kepada ketua RT apabila ada tamu yang akan menginap. Yang keempat adalah berkendara dengan tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ada lagi, membayar iuran untuk biaya keamanan tempat tinggal. Yang terakhir adalah memberitahu atau melapor kepada ketua RT apabila kita akan melaksanakan atau melakukan kegiatan seperti pesta dan pengajian ya. Kenapa ya harus melapor? Karena demi menjaga keamanan dan ketertiban dengan warga yang lain. Nah, dari beberapa informasi yang sudah Ibu Risa jelaskan mengenai contoh-contoh mematuhi peraturan lalu lintas, mematuhi peraturan di lingkungan tempat tinggal, dan menjaga kebersihan lingkungan umum. Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Karena kalau semuanya bersih, kita menjadi nyaman, ya. Anak-anak bisa bayangkan kan, kalau misalkan kita melihat lingkungan yang kotor, pasti anak-anak tidak akan nyaman dan tidak betah lama-lama di sana. Jadi, mengapa kita harus menjaga lingkungan umum agar terciptanya rasa nyaman untuk kita dan untuk semua orang. Kalau lingkungannya bersih dan membuat kita nyaman, itu
pasti akan menjadi lingkungan yang sehat. Yang kedua, manfaat melaksanakan kewajiban di warga masyarakat adalah dapat menciptakan kerukunan dengan warga. Ya, kalau kita taat kepada aturan di lingkungan tempat tinggal, seperti kalau ada acara apa-apa, kita izin kepada RT, kalau berkendara kita harus memikirkan diri sendiri dan orang lain, akan terciptanya kerukunan dengan warga yang lain. Yang ketiga, manfaat yang akan kita rasakan adalah lingkungan menjadi tertib. Anak-anak bisa dibayangkan ya, apabila kita tidak mematuhi peraturan lalu lintas, kita nyebrang di mana saja, berjalan di mana saja, tidak melihat rambu-rambu lalu lintas, apa yang akan terjadi kalau seperti itu? Pasti lingkungannya tidak akan tertib. Pasti banyak kemacetan, banyak kecelakaan yang terjadi. Nah, itulah manfaat yang akan kita rasakan kalau kita mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Baik, cukup sekian ya pembelajaran dan penjelasan PKPS kali ini bersama Ibu Risa. Silakan anak-anak kerjakan tantangan ya yang sudah ada di lembar kerja. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya ya. Tetap semangat anak-anak. Dadah!